Desa terpencil di tengah bayang-bayang tragedi yang merenggut keluarganya, terlahir seorang pahlawan. Genta, seorang anak laki-laki yang teguh, mengabdikan hidupnya untuk melindungi penduduk desa yang tersisa. Saksikan kisah heroik Genta, pertarungannya melawan kegelapan, dan tekadnya yang tak tergoyahkan untuk melindungi desa yang dicintainya. Kisah Genta, Susani, dan Shirai. Cerita ini berlatar belakang tahun 1830, menceritakan kisah Genta, seorang anak laki-laki yang menyaksikan seorang gadis, Susani, dipukuli oleh ayahnya sendiri. Genta ingin membantu, namun takut menghadapi ayahnya yang kasar. Susani berhasil kabur, tetapi salah satu matanya memerah akibat kekerasan. Genta berusaha meminta maaf atas ketidakmampuannya membantu, tetapi Susani mengerti dan memintanya untuk tidak khawatir. Dia mengatakan kepada Genta bahwa dia akan mendapat masalah jika dia ikut campur dan meminta Genta untuk meninggalkannya sendirian. Namun, Genta menolak dan mengatakan kepada Susani bahwa mereka akan melarikan diri bersama. Susani senang dengan tawaran Genta, dan mereka melarikan diri bersama ke suatu tempat di hutan. Cuacanya sangat dingin dan seorang pria asing mendekati mereka mencoba untuk membantu. Pada saat itu, Genta pingsan karena kelelahan. Ketika dia terbangun, dia menemukan pria itu menggendongnya di punggungnya dan Susani di sisinya. Mereka tiba di sebuah desa yang ternyata adalah desa Pandai Besi. Susani merasa cemas dan menyatakan bahwa desa ini sangat aneh. Lelaki itu membawa mereka ke rumahnya, di mana putrinya langsung menyambut mereka. Genta dan Susani merasa sedih karena mereka tidak memiliki keluarga seperti itu. Lelaki itu memberitahu putrinya bahwa keduanya tidak memiliki rumah, jadi dia akan menjadikan mereka bagian dari keluarga. Putrinya, Shirai, senang dengan ini dan segera pergi untuk mengenal mereka. Dia menanyakan nama mereka dan mereka memperkenalkan diri mereka juga. Shirai menyarankan mereka menjadi teman yang dijawab Genta. Oke, Shirai-chan. Namun, Shirai menyuruhnya untuk tidak memanggilnya seperti itu karena mereka akan menjadi keluarga mulai sekarang. Genta tampak terkejut dan tidak percaya apa yang terjadi. Kehidupan di desa. Malam tiba dan Genta terbangun dari tidurnya untuk melihat lelaki itu membersihkan pedangnya. Genta bertanya kepada lelaki itu, apakah dia seorang samurai yang dijawab lelaki itu, bahwa dia bukan melainkan seorang penjaga yang melindungi orang-orang penting. Genta tercengang dengan pedang lelaki itu. Kemudian, Shirai keluar dari rumah di pagi hari dan pergi ke kolam renang bersama Genta dan Susani. Teman baru mereka bergabung dengan mereka. Setelah selesai, mereka kembali ke rumah. Kemudian, Shoji memberitahu Shirai bahwa dia makan terlalu banyak dango dan perlu makan sayur karena lebih sehat. Shirai menjawab bahwa dia tidak bisa karena dia menyukai dango, terutama karena ibunya ahli membuatnya. Setelah itu, Shoji pergi ke ibunya untuk menjawab panggilannya, dan mereka bertiga melanjutkan perjalanan pulang. Genta bertanya pada Shirai tentang ibunya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa namanya adalah Yokas, dan bahwa dialah yang mengizinkan mereka untuk tinggal di kota itu. Dia bertanya padanya apakah dia tidak pernah meninggalkan kuil kan? Shirai menjawab tentu saja tidak karena dia adalah Ukimi. Ukimi menjelaskan bahwa nama itu milik mereka yang memiliki kekuatan api, dan dialah satu-satunya yang dapat menggunakan kekuatan itu. Dia menyebutkan bahwa ayahnya adalah walinya dan mengatakan kepadanya bahwa kekuatan ini tidak boleh digunakan di sekitar orang biasa untuk menghindari berkurangnya kekuatannya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak melihat ibunya selama bertahun-tahun dan merasa sedih. Mereka berlanjut selama 3 tahun dan Genta mulai berlatih dengan ayah Shirai dalam pertarungan pedang kayu tetapi dikalahkan olehnya. Genta berkomentar bahwa dia tidak membuat kemajuan apapun. Ayah Shirai memberitahunya bahwa dia membaik tetapi kekuatannya belum terlihat. Dia juga mengatakan bahwa dia akan membaik secara signifikan di tahun-tahun mendatang, tetapi dia perlu lebih fokus. Dia memberitahu Genta bahwa dia harus pergi bekerja. Kemudian, Shirai memberikan Genta pedang ayahnya dan memberitahunya bahwa dia lupa pedang itu. Mereka semua mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Shirai datang untuk memeriksa Genta dan bertanya kepadanya bagaimana keadaannya.
Dia mengatakan padanya bahwa dia baik-baik saja, tetapi bersikeras dia tidak boleh terus melakukan itu. Shirai menjawab bahwa dia adalah kakak perempuannya, jadi dia perlu menyemangatinya. Genta menjawab bahwa dia lebih tua darinya, jadi bagaimana dia bisa menjadi yang lebih tua? Shirai mengatakan kepadanya bahwa dia adalah saudara yang paling teratur di rumah, jadi dia lebih tua darinya. Kemudian, Susani bangun dan mendatangi mereka menanyakan apa yang telah terjadi. Genta mengatakan kepadanya tidak ada apa-apa. Shirai memberitahu mereka bahwa sudah waktunya sarapan dan kedua gadis itu mengulurkan tangan mereka ke Genta agar dia membantu mereka. Peran Genta sebagai penjaga. Genta menjadi pejuang dan pelindung desa yang hebat setelah kematian ayah Maharu Shirai selama pertemuan di kuil. Wanita kuil mengatakan kepadanya bahwa dia menghancurkan iblis setiap kali dia melawan mereka, dan itu mengagumkan. Genta menjawab bahwa dia hanya melakukan tugasnya terhadap desa, tidak lebih. Wanita kuil bertanya pada Genta jenis iblis apa itu kali ini. Dia menjawab bahwa iblis itu menyamar dalam tubuh manusia untuk mencoba menyusup ke desa mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Kepala penjaga menambahkan bahwa iblis itu ingin melenyapkan wanita kuil dan memberitahu mereka bahwa iblis-iblis ini hidup selama ribuan tahun. Namun jika mereka memakan hati wanita kuil mereka, akan menjadi abadi. Salah satu penjaga berkomentar bahwa mereka masih belum memastikan keberadaan iblis ini, dan bahwa mereka tidak dapat membuktikan pembicaraan ini. Kepala penjaga mengatakan bahwa ini tidak masalah, dan mengingatkan mereka bahwa wanita kuil sebelumnya, Yokas, dibunuh oleh salah satu iblis, dan mereka berhasil menghadapi binatang itu, ketika Maharu mengorbankan hidupnya untuk itu. Wanita kuil mengatakan, dia percaya iblis-iblis itu mencoba menemukan pedang Yari, yang merupakan pedang suci yang diwariskan dari generasi ke generasi dan sangat penting bagi iblis. Kepala penjaga menyatakan bahwa pedang ini dibuat dengan keterampilan hebat di kota itu, dan percaya pedang itu memiliki kekuatan katana ajaib selama 1 abad, tidak terpengaruh, dan sekarang iblis-iblis ingin merebut kekuatan ajaib itu. Wanita kuil menjawab bahwa dia mengerti apa yang dia maksud. Penjaga kiasa mengatakan kepada kepala penjaga bahwa tidak perlu khawatir, dan bahwa Yu Kim memiliki 2 penjaga untuk perlindungan. Dia juga menunjukkan bahwa pria aneh ini, Genta, tidak memiliki bakat selain mengayunkan pedang. Genta bertanya kepada Kiyomasa apakah dia punya masalah dengannya. Wanita kuil campur tangan, mengatakan bahwa tempat ini pantas dihormati dan masalah kecil seperti itu tidak boleh terjadi di sini. Genta meminta maaf dan wanita kuil bertanya kepada Kiyomasa apakah dia juga seorang penjaga. Kiyomasa menegaskan bahwa dia hanya menjaganya. Kepala penjaga membubarkan pertemuan dan mereka semua pergi kecuali Genta yang membuat Kiyomasa marah. Wanita kuil bertanya Genta apakah dia sendirian di luar. Dia menjawab bahwa dia adalah wanita kuil, kemudian menyuruhnya untuk mengesampingkan formalitas, melangkah lebih dekat mengejutkan Genta. Dia mengingatkannya untuk berurusan dengannya tanpa formalitas. Genta menjawab bahwa dia adalah wanita kuil dan pantas dihormati. Wanita kuil bersikeras bahwa ketika mereka sendirian, dia harus memanggilnya dengan namanya, karena dia adalah orang terakhir yang bisa memanggilnya dengan nama itu. Genta memanggilnya dengan nama aslinya Shirai, yang menyebabkan rona merah di wajahnya. Shirai mengatakan kepada Genta bahwa dia egois, karena mengandalkan padanya untuk semuanya. Genta menjawab bahwa itu sama sekali bukan masalah, dan bahwa itu dia seharusnya memiliki wali untuk diandalkan. Shirai berterima kasih kepada Genta lalu memberitahunya bahwa Susani juga ada di sana dan telah menunggunya. Dia meminta Genta untuk ikut dengannya untuk menemuinya. Genta pergi ke Susani yang sedang tidur. Dia memperingatkannya bahwa jika ada yang tahu dia ada di sana, dia bisa menghadapi eksekusi karena aturan kuil. Shirai mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menemuinya karena dia tidak kembali ke rumah selama 3 hari saat melawan iblis. Genta berpendapat bahwa ini juga melanggar aturan kuil. Dia kemudian membangunkan Susani dan mengatakan padanya bahwa dia merindukannya, tetapi dia tidak boleh kembali lagi karena kuil itu dilarang untuknya. Susani mempertanyakan, mengapa dia tidak bisa datang ke sana kapanpun dia mau. Dia menjawab bahwa ini adalah aturan dan dia harus mengikutinya. Dia setuju, tetapi Genta memperingatkan bahwa seseorang akan datang dan meminta Susani untuk tetap diam. Susani meyakinkannya bahwa dia tahu jalan keluar dan segera pergi.
Kepala penjaga mendekati Sharai dan memintanya untuk masuk sehingga dia bisa mendiskusikan beberapa proposal dengannya. Ketika dia mengizinkannya masuk, dia bertanya Genta untuk tetap di luar selama beberapa menit. Genta mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bisa meninggalkan Sharai sendirian, tetapi Sharai memintanya untuk mendengarkan penjaga saat dia berada di luar. Sharai mengatakan kepadanya bahwa keselamatan kota ada di tangannya, dan berharap dia akan terus mempertahankannya dengan seluruh kekuatannya. Genta mengingat masa lalu ketika ibu Shirai meninggal. Shirai mengatakan kepada Genta bahwa dia akan diangkat sebagai putri baru menggantikan ibunya, dan menjelaskan bahwa dia mencintai kota tempat ibunya mengorbankan hidupnya untuk itu dan penting untuk menjaga kota tetap kuat seperti sebelumnya. Genta kemudian menjawab bahwa dia akan bekerja sampai dia bisa melihatnya lagi, dan bahwa dia akan menjadi lebih kuat dengan mengikuti jejak Moharu dan melawan dan membunuh semua iblis. Setelah itu, dia akan menjadi penjaga desa dan melihatnya lagi. Kemudian dia kembali ke masa sekarang dan meninggalkan kamar sang putri.
Shirai mengatakan kepadanya bahwa mereka sangat mirip karena ketika semuanya berakhir, mereka hanya bisa memilih bagaimana menjalani hidup mereka daripada dengan siapa mereka tinggal. Dia menjelaskan bahwa dia memilih untuk menjadi seorang putri, dan dia tidak bisa memandangnya jika dia meninggalkan identitas itu. Dia beralasan jadi dia akan terus hidup sebagai seorang putri sampai dia tetap setia padanya dan terus mencintainya sampai akhir. Jinta mengatakan padanya bahwa dia akan menjadi penjaga sampai dia bisa melindunginya sampai akhir. Pengungkapan kebenaran Susani. Selanjutnya, kita pindah ke Suzun yang sendirian dan merasa cemas. Kemudian kita beralih ke kuil tempat Shirai memberitahu Ginta tentang dua iblis yang berkeliaran di hutan dan memerintahkannya untuk melenyapkan mereka sementara Kiyomasa akan melindunginya. Jinta setuju dengan mengatakan dia akan mengambil merawat mereka secepat mungkin. Shirai mengucapkan semoga beruntung. Setelah itu Jinta meninggalkan kuil dan Kumasa menunggunya. Kiyasa memanggilnya menghentikan Jinta dan bertanya apa yang salah. Apakah dia tidak mendengar berita tentang pernikahannya dengan sang putri? Ginta membenarkan dia telah mendengar. Kiyasa bertanya Ginta apakah dia tidak akan melakukan apapun. Jinta menjawab bahwa hal terpenting baginya adalah melindungi kota dan kebahagiaan sang putri. Kiyasa mengatakan kepadanya untuk tidak berpura-pura tidak mencintainya. Kemudian dia bertanya bagaimana dengan hatinya. Kamu orang gila. Kiyasa berkata, Ginta setuju kemudian berjalan pergi meninggalkan Kiyasa dengan perasaan terkejut. Selanjutnya, kita pergi ke Suzun yang saat sendirian didekati oleh salah satu iblis. Kemudian kita beralih kembali ke Jinta yang berada di hutan mencari iblis. Tiba-tiba salah satu iblis menyerangnya dan mengatakan itu adalah serangan mendadak bertanya bagaimana dia menghindarinya. Jinta menjawab bahwa dia tahu ada dua iblis kemana yang satu lagi pergi. Iblis itu menjawab bahwa dia memiliki sesuatu yang penting di dalam kota yang dia eksekusi. Setelah itu, Jinta menyerang iblis dan mengarahkan pukulan padanya, tetapi meleset dari iblis. Iblis membalas melukai Ginta di wajahnya. Ginta kemudian menyerang lagi memutuskan tangan iblis, namun iblis itu memukul Ginta dengan tangannya yang lain. Jinta menghindari serangan itu, dan iblis itu meraih tangannya yang terputus mengatakan, dia tahu ini luar biasa. Dia menyebutkan bahwa iblis dapat hidup selama berabad-abad, sementara manusia hanya punya sedikit waktu tersisa. Kalian manusia dapat melampaui diri kalian sendiri dengan mewariskan impian kalian kepada orang lain. Kemudian dia melihat ke arah Ginta dan bertanya apakah dia tahu mengapa dia menggunakan pedang itu, mengatakan kepadanya bahwa itu menentang alam untuk mengumpulkan kekuatan ini. Ginta menjawab bahwa dia akan membunuh siapapun yang mengancam orang yang dia cintai. Pengkhianatan Susani. Sekarang kita kembali ke Suzun dan iblis perempuan mendekatinya bertanya, apakah dia tahu siapa dia? Suzun mengatakan bahwa mereka sangat mirip. Suzun bersikeras bahwa dia tidak seperti itu, menyatakan dirinya manusia dan gemetar ketakutan. Iblis bertanya apakah cinta untuk saudara kandung tidak luar biasa. Suzun menjelaskan bahwa cintanya kepada kakaknya adalah yang membuatnya merasa seperti manusia, dan berspekulasi bahwa kakaknya telah berjuang keras untuk membuatnya merasa demikian. Iblis menganggap ini menarik, lalu bertanya apakah Suzun menganggap kakaknya hebat. Suzun mendekat, berkata, tentu saja, dia berarti segalanya bagiku. Iblis berkata kepada Suzun bahwa dia bisa melihat seorang gadis muda di dalam hatinya, lalu memperingatkannya tentang seseorang yang ingin menyakiti kakaknya, dan bertanya apakah Suzun akan menggunakan kekuatannya untuk membantunya. Iblis meyakinkan Suzun untuk datang bersamanya, menegaskan bahwa dia tidak berbohong. Dia mengulurkan tangannya, tetapi Suzun menolak, mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Bahkan jika dia tidak bisa menyakiti kakaknya, dia bisa membahayakannya. Iblis berkata bahwa dia akan tetap pada pendapatnya. Melihat keraguan Suzun, iblis itu menunjukkan masa depan Suzun, pernikahannya dengan Kiyasa. Iblis menjelaskan bahwa dia memiliki kekuatan pandangan ke depan dan dapat berbagi sekilas masa depan dengan orang lain. Suzun memanggil iblis itu, mengatakan bahwa dia tidak ingin tahu kebenaran tentang hal itu. Dia bertanya apakah Sher benar-benar melakukan itu. Iblis menjawab, tentu saja. Suzun menuduhnya berbohong. Iblis menjawab, jika kamu tidak percaya padaku,
biarkan aku menunjukkan kebenarannya padamu. Iblis mengulurkan tangannya lagi, berkata, semua ini untuk saudaramu. Suzun akhirnya mengulurkan tangannya kepada iblis. Kita beralih ke Ginta, yang melanjutkan pertarungannya dengan iblis. Dia didorong ke dalam air, lalu iblis mendekatinya dari belakang. Ginta bertanya mengapa iblis ingin menyakiti manusia. Iblis menjawab, karena itulah aku. Ginta berkata, jadi kamu ingin membunuh manusia secara alami? Iblis menyatakan bahwa itu ada untuk mencapai tujuan tertentu dan bekerja untuk itu. Tidak ada yang bisa dilakukan selain itu. Iblis tidak memberontak terhadap sifat mereka. Ginta menjawab, kalau begitu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Iblis mengaku memiliki kekuatan penyerap yang besar, hidup dari kekuatan iblis lain untuk mendapatkan kekuatan yang sangat besar, mengubah bentuknya. Ginta menyerang, tetapi lengannya putus dan pedangnya patah karena kekuatan iblis. Namun, Ginta memegang potongan pedangnya yang patah dan menusukkannya ke tubuh iblis, menyebabkan kematiannya. Iblis mengklaim telah mencapai tujuannya. Dikatakan bahwa iblis lain bersamanya memiliki penglihatan dan dapat melihat ke depan, khususnya 170 tahun ke depan, ketika iblis besar akan datang untuk memerintah keturunan iblis di kota ini. Iblis menjelaskan bahwa ini adalah cara mereka belajar untuk hidup di desa ini, yang menjelaskan mengapa mereka datang ke sini. Ginta tercengang dan bertanya apakah ada iblis yang tinggal bersama mereka. Dia tiba-tiba ingat Suzun. Iblis itu mencengkeram kepala Ginta dan mencoba berkata, kamu memiliki pedang ini untuk melindungi mereka yang kamu bersumpah untuk melindungi, tetapi jika kamu mengetahui bahwa mereka tidak layak dilindungi, siapa yang akan kamu bunuh? Kita beralih ke lokasi sang putri. Kiasa mencoba mendekatinya, tetapi dia mendorongnya, mengatakan bahwa mereka harus terlebih dahulu memastikan bahwa Ginta telah membunuh iblis-iblis itu. Kiasa mengatakan ini adalah waktu yang tepat, dan jika mereka tidak menikah sekarang, mereka akan melakukannya di depan Ginta. Dia melangkah mundur, mengatakan bahwa keputusan ada di tangan sang putri. Sang putri mulai menangis, menatap Kiasa, mengatakan bahwa dia membuat kesalahan dan bahwa dia harus menikahinya sekarang, demi kota. Dia mendekatinya, tetapi mereka diganggu oleh iblis yang muncul bersama Suzun. Suzun melihat apa yang terjadi dan bertanya kepada sang putri mengapa dia melakukan ini. Kita kembali ke Ginta. Setelah sadar, dia terkejut menemukan lengannya yang putus telah pulih. Dia bergegas kembali ke kota, cemas tentang Suzun, hanya untuk menemukan kota terbakar habis. Di tempat sang putri, Suzun bertanya, aku pikir kamu mencintai Ginta. Tetapi aku percaya kamu siap untuk menetap dengan pria muda manapun, bukan? Putri menjawab, tidak, itu tidak benar. Suzun bersikeras, jelaskan padaku apa yang terjadi. Ginta tiba di rumahnya, tetapi tidak menemukan Suzun di sana. Dia meraih pedangnya dan segera pergi ke rumah sang putri. Di sana, Suzun bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Aku bekerja keras untuk membuat kalian saling mencintai. Aku ingin melihat Ginta selalu bahagia, dan kamu melakukan ini? Sang putri menjawab, aku tahu kamu melakukannya untuk Ginta, dan tidakkah kamu menjaga tubuh dan pikiranmu dari tumbuh untuk tetap menjadi adik perempuannya? Suzun menjawab, aku percaya padamu dan siap menanggung semua ini untukmu. Sang putri berkata, aku minta maaf, tetapi aku satu-satunya yang harus melindungi seluruh kota. Ini satu-satunya cara aku dapat membalas perasaan Ginta. Suzun bertanya, apakah kamu serius? Kamu akan meninggalkan cintamu untuk saudaraku untuk orang asing ini? Suzun melepaskan penutup matanya dan mulai tertawa. Bertanya, apakah kamu menikmati membuatku terlihat seperti orang bodoh? Dia meminta sang putri untuk menutup mulutnya dan tetap diam. Iblis berkata kepada Suzun, sekarang kamu lihat apa yang kukatakan. Sang putri ada di sini, dalam pelukan pria lain, sementara saudaramu berada di hutan, mempertaruhkan nyawanya untuknya. Sementara dia menusuknya dari belakang. Lucu untuk berjuang tanpa mengetahui kebenaran. Iblis bertanya, bukankah itu membuat marah bahwa saudaramu menderita karena putri yang suka menipu ini? Suzun berkata, bukankah lebih baik jika dia mati? Suzun berubah menjadi iblis, menyebabkan banyak asap hitam muncul. Dia berkata kepada sang putri, kamu harus mati sekarang.
Kyasa mencoba mengangkat pedangnya dan menyerangnya, tetapi iblis itu menyerangnya, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Pedang itu semakin dekat ke Suzun saat iblis itu mendorong Kyasa menjauh, menyuruh mereka untuk menyelesaikan masalah mereka bersama. Suzun meraih pedang, tetapi Ginta tiba dan memasuki tempat kejadian. Sher berlari ke arah Ginta untuk memeluknya, tetapi kepalanya terpenggal saat berada di lengan Ginta, mengejutkannya dan menyebabkan dia mengingat masa lalu mereka bersama. Dia kemudian melihat Suzun menusuk Shira, dan dia menyerang Suzun dengan pukulan dari pedangnya, tetapi Suzun menghindarinya dan bertanya, "Ginta, mengapa kamu melakukan ini?" Ginta bertanya kepada iblis itu, "Apakah kamu Suzun?" Suzun menjawab, "Tentu saja." Ginta bertanya, "Mengapa kamu membunuh Shira?" Suzun menjawab, "Aku melakukan itu untukmu, sehingga kamu bisa bahagia dan kamu harus tersenyum." Ginta bertanya bagaimana itu logis. Suzun menjelaskan bahwa sang putri itu penipu dan akan menikahi pria lain. Oleh karena itu dia tidak ingin Ginta merasa sedih. Ginta menyuruhnya diam. Suzun berkata, "Jangan bilang kamu masih mencintainya. Dia benar-benar penipu." Dia mengatakan bahwa setelah Shira meninggal, Ginta tidak akan harus menanggung tekanan melihatnya menikahi pria lain. Dia mengatakan apa yang dia lakukan itu luar biasa dan memintanya untuk pulang karena dia lelah. Ginta menjawab, "Kamu mengkhianati orang-orang yang membesarkan kita sebagai milik mereka sendiri, dan kamu juga Shira dan membakar kota itu sepenuhnya. Sekarang kamu bilang kamu lelah?" Suzun bertanya apakah itu masalah. Ginta menyadari bahwa Suzun yang dia kenal telah pergi. Dia menyerangnya, mencoba untuk memukulnya, tetapi Suzun menghindar. Ginta terkejut oleh usaha Suzun untuk memukulnya. Ginta berubah menjadi iblis, mendapatkan kekuatan iblis yang Suzun mencoba membela diri, mengatakan bahwa dia melakukannya untuk Ginta, tetapi Ginta menyuruhnya diam. Suzun berkata, "Jadi kamu akan meninggalkanku seperti orang lain. Aku pikir kamu berbeda, dan di antara semua orang, kamu akan berada di sisiku." Dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya dan bahwa dia berarti segalanya baginya, tetapi Ginta tidak menghargainya, jadi dia akan tinggal di neraka. Suzun menyerangnya, bergerak cepat di sekitarnya. Dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Kamu harus mati," menusukkan tangannya ke tubuh Ginta. Ketika dia mencoba menarik tangannya, dia tidak bisa. Ginta memberikan serangan kuat padanya dengan kekuatan barunya, mendorong Suzun menjauh, tetapi Suzun berdiri lagi setelah pukulan itu. Ginta menyatakan bahwa pukulan itu tidak cukup dan memberikan serangan lain. Iblis lain terluka. Iblis itu meminta Suzun untuk pergi, dan Suzun pergi. Ginta mencoba mengikutinya, tetapi dia tidak bisa menarik tangannya keluar dari tubuh iblis. Dia memanggil Suzun, tetapi Suzun mengatakan bahwa dia tidak ingin berbicara karena dia marah, dan bahwa dia akan mencabik-cabik segalanya di dunia ini. Dia mengatakan bahwa setelah beberapa waktu dia akan datang mengunjungi mereka lagi, dan itu akan menjadi kunjungan terakhirnya. Iblis itu tertawa gembira, dan berkata bahwa dia sekarang telah mencapai tujuannya. Ginta berhasil menarik tangannya keluar dari tubuh iblis, dan mengatakan bahwa mereka mencapai tujuan mereka melalui pertumpahan banyak. Iblis menjawab, "Tentu saja, ini yang kami inginkan." Dia mengatakan bahwa dia telah melihat masa depan, dan mereka, iblis, tidak dapat mengikuti seberapa cepat waktu berubah, dan kegelapan akan memudar melalui cahaya yang dibuat oleh manusia yang mencuri dari rumah mereka. Pada akhirnya, iblis tidak akan lagi menjadi mitos seperti di masa lalu. Dan sekarang, dia akan mati bahagia karena dia mengamankan masa depan saudara-saudaranya. Langit turun hujan, membantu memadamkan api. Ginta menahan malu, berkata bahwa setelah semua pelatihan ini, dia masih belum berhasil melindunginya. Merasakan kemarahan yang hebat, Ginta pindah ke rumahnya, mengemasi barang-barangnya, dan bersiap untuk pergi. Dia datang kepada kepala penjaga dan bertanya kemana dia pergi. Ginta berkata bahwa dia akan pergi keluar kota untuk berlatih lagi, dan bahwa dia harus menjadi lebih kuat untuk menghadapi iblis besar ketika datang untuk menyerang kota. Kepala penjaga bertanya apakah dia bertemu saudara perempuannya, dan apakah dia pikir dia bisa membunuhnya. Ginta menjawab bahwa dia juga mencintai Shira dan hanya bisa membencinya sekarang.
Dia berkata bahwa dia harus mengakhiri ini dengan cara apapun yang mungkin dan bahwa kejahatan di dalam dirinya mendesaknya untuk membunuh Suzun, dan dia membutuhkan solusi untuk masalah ini. Kepala penjaga berkata bahwa sekarang dia telah berubah menjadi iblis. Dia pikir membunuh adalah satu-satunya yang penting baginya, tetapi ada beberapa martabat dalam dirinya, jadi simpanlah pedang ini. Ginta mengambil pedang dan mencabutnya. Kepala penjaga mengatakan kepadanya bahwa itu membuatnya menjadi ERA, yang berarti dia harus mengikuti aturan dan tradisi. Dia menambahkan Kaji ke namanya. Mulai sekarang dia akan menjadi Kaji Ginta. Ginta berkata bahwa dia seharusnya tidak memiliki pedang ini. Kepala penjaga menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa dari keluarga Ek. Jadi menyimpan pedang ini di gudang hanya akan mengumpulkan debu dan lebih baik jika berada di tangannya. Dia percaya bahwa sang putri akan beristirahat dalam kematiannya jika pedang ini bersamanya. Kepala pengawal kemudian meminta maaf kepada Ginta karena dia tahu tentang kisah cinta antara dia dan sang putri. Dia mengatakan kepadanya bahwa pada saat yang sama dia tahu bahwa Kiasa memiliki perasaan lain terhadap sang putri dan bahwa dia telah mengatakan kepada sang putri bahwa Kiasa harus menikahinya karena itu demi kepentingan kota. Tetapi dia hanya menginginkan kebahagiaan putrinya. Tidak lebih dari itu. Tragedi itu membebani dirinya. Setelah itu, Ginta pergi, dan kemudian Ibu Cho datang kepadanya dan bertanya apakah dia benar-benar akan pergi. Dia mengatakan kepadanya sambil menangis bahwa dia akan selalu mengingatnya. Hai guys, gimana nih? Udah nonton cerita yang super duper seru tadi? Mungkin ada yang nangis haru, atau malah ketiduran. Nah, sekarang kita bahas pesan moralnya. Tapi jangan khawatir. Nggak bakal serius ceritanya kok. Jadi gini, cerita ini ngajarin kita kalau hidup itu kayak naik roller coaster. Ada naik, ada turun. Ada yang bikin jantung deg-degan. Tapi walaupun lagi di titik terendah, kita harus tetap berbuat baik dan jagain orang-orang tersayang. Kayak superhero mini gitu. Dan yang paling penting, percaya diri dan jangan pernah nyerah mengejar mimpi. Soalnya, kalau nyerah, siapa yang mau beliin kita es krim kalau lagi sedih? Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya. Komen apa aja, aku baca semua kok. Biar aku tahu